Dilarang bagi kita untuk mengatakan saya mengunjungi jenazah Nabi, nggak boleh karena Nabi masih hidup. Semua orang yang reply nanyanya meninggalnya kenapa? Ya. Mereka semuanya ke arah azab jadi. Ya. Lu yang dimandiin? Enggak. Oh, di rupiah lu kali, di ruang lu kali. Ya, konten baru lagi nih. Jadi karena ini bulan puasa, Tat. Terus gue ngobrol-ngobrol sama Ustadz Felix, ya kita coba bikin konten khusus Ramadan. Jadi selama Ramadan ini, tiap Jumat bakal ada yang namanya learning by fasting. Nah, biasa learning by googling. Kemarin bikin talking. Sekarang Dulu ada touring. Sekarang fasting. Nah, Jadi buat... Abis itu apa lagi kira-kira? Apa? Abis itu apa lagi kira-kira? Abis itu learning by... Ada nggak learning by eating? Wah, sambil makan. Bagus ya. Sambil makan, ayo, ngobrol-ngobrol. Ayo. Ya udah habis ini. Habis ini. Nah, ini jadi kan ini episode 1 nih, Tat. Ya. Karena ini menjelang Ramadan kan. Ya. Saya pengen bahas budaya orang kita menjelang Ramadan. Oh, aku tahu. Kalau di Bogor tuh biasanya apa? Apa namanya itu yang itu sebelum Ramadan makan-makan tuh apa namanya? Cucurak. Iya. Nah, tapi kalau kayak secara nasional dari kita itu ada budaya ziarah kubur kan? Iya benar, mengunjungi kuburan sebelum Ramadan. Iya. Dan iya. kadang nggak cuma keluarga, kadang juga yang tokoh-tokoh masyarakat lah, yang ulama-ulama yang di itu sampai kadang ribuan orang kadang datang kan. Dikunjungi juga ya. Bahkan harusnya kita hari ini ke makam kan? Iya benar. Tapi sayangnya. Jadi konsep awal ya, kita tuh hari ini tuh udah izin segala macam. Kita kita syuting di makam aja sekalian begitu. Iya betul. Ternyata tabrakan sama acara ini, makam itu akan ramai. Jadi wah ini ya udahlah mau ngomong kita di studio. Membahas aja. Betul. Ya bahkan kita bener-bener tabrakan sama acara yang mau kita bahas loh. Betul. Pas-pasan banget lagi ya. Lu yang sial atau gue yang sial? Yang sial. Enggak ada. Takut mau ngomong. Jadi gini, Tat. Nah, soalnya saya nggak tahu ini ada di negara mana aja seperti ini. Tapi kalau saya bandingkan dengan di Thailand misalnya. Ya, ada juga kan? Enggak, malah nggak ada. Ziarah kubur sebelum adanya malah di Syawal ke-6. Itu di film aja ada tuh Mama Koko. Mama Koko beda. Iya kan, ada kan? Ziarah kubur. Iya sih. Enggak, tapi kalau yang menjelang hari puasa terus mereka rame-rame sampai yang makan ulama segala macam, di Thailand nggak ada. Yang ada apa tadi lu bilang tadi? Ini Syawal ke-6. Syawal ke-6 untuk pergi ke kuburan. Iya, namanya Rayo Hok. Rayo tuh hari raya, Hok tuh kan 6. Okay. Makanya kita kalau bilang selamat lebaran di bahasa Thailand kan Suksan Wan Rayo, selamat hari raya. Nah, kalau di sana tuh malah Syawal ke-6 dan itu pun tidak yang masif kayak di kita, kayak cuma ngunjungin makam keluarga, yang gitu-gitu doang, bukan kalau yang skala di kita, besar di kita. Lebaran ketupat. Di Jawa, hari ke-7. Hari ke-7 atau hari ke-6? Hari ke-7 benar pekan depannya ya. Tapi sebelumnya aku pengen cerita dulu. Jadi kita bahas tentang culture nih misalnya. Kita bahas tentang culture, orang Chinese punya culture untuk ngunjungin kuburan juga. Itu adalah ketika Cengbeng namanya. Jadi Cengbeng ini ada satu masa, satu hari atau beberapa waktu lah, satu hari sih, di mana orang-orang Chinese ini ngunjungin makam. Dan aku lihat kayaknya tradisi-tradisi ini bukan ada pada orang Chinese, tapi ada juga pada orang-orang Muslim, ada juga pada orang-orang kayak Mama Koko tadi itu kan. Mama Koko. Atau dimanapun lah. Intinya mereka semacam kayak merayakan hari arwah gitu kali ya. Dimana kayak kalau Mama Koko itu kan arwahnya balik, terus mereka kemudian harus ada kayak sesuatu untuk menyambut itu supaya tetap diingat. Nah tapi kalau orang-orang yang misalnya Muslim, misalnya mereka mendoakan dan segala macam. Menurutku ini semua adalah satu bagian daripada culture orang-orang Timur yang merasa bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu tidak hanya meninggal. Ya kan ya, tapi ada sesuatu setelah meninggal gitu kan ya. Makanya culture ini tidak umum ketika terjadi pada masyarakat yang sudah menganggap bahwa ya mati-mati aja gitu maksudnya. Bahkan kalau aku nggak salah ada di Toraja tuh ada juga culture yang sama ya. Kayak membuka kembali mayat itu. Iya, membuka kembali mayat, didandanin ulang, kayak gitu-gitu. Intinya kan mereka yakin bahwa setelah kehidupan ada sesuatu yang lain gitu maksudnya. Dan tradisi ini kalau kita tarik mundur di Barat juga ada sih, walaupun nggak sampai di titik itu ya. Nah, tapi kalau kita balik lagi kita bahas tentang Islam misalnya. Di dalam Islam itu kita sangat meyakini bahwasanya mayit itu tetap bisa merasakan. Ya kan ya. Makanya kata Rasulullah ketika nanti ada mayit, pas kamu mandiin dia, pelan-pelan. Karena dia barusan sulit daripada ditarik nyawa.
baru mengalami. Sakaratul maut. Iya. Maka pas kita harus mandiin dengan pelan-pelan, jangan sampai dikasarin gitu maksudnya. Nah, jadi mayit itu adalah konsepnya dia masih merasa bahwasanya ketika dia diantarkan pergi dalam kubur, dia masih kemudian merasa bahwasanya itu terjadi. Makanya jangan sampai ada yang sampai kayak nangis sampai kayak over gitu kan, mencakar-cakar muka dan segala macam, sehingga itu mempengaruhi nanti mayit itu jadi kayak dia harus punya beban yang lain gitu maksudnya. Bahkan kemudian ketika dia sudah di dalam kubur, itu kata Allah bagi orang-orang yang soleh sama orang-orang yang nggak soleh perlakuannya berbeda. Artinya mereka tetap merasakan. Nah, yang paling nyata adalah ketika Rasulullah itu lagi jalan bersama para sahabat, itu berhenti dan sedih banget. Lalu kemudian Rasul bilang gini, ini ada 2 kubur ini, orang 2 ini lagi diazab. Jadi Rasul mendengarkan teriakan mereka nih, atau setidaknya kengerian yang kemudian yang mereka alami. Rasul tahu. Maka Rasul kemudian mengambil 1 pelepah kurma, membaginya jadi 2, kemudian menancapkan kemudian itu, lalu kemudian berdoa begini, semoga selama pelepah kurma ini masih basah, maka mereka diringankan azabnya. Nah, itu berarti ada gitu ya, berarti ada koneksi antara orang hidup dan ada orang yang wafat. Dan juga Rasulullah sebelum wafat itu beliau paling sering ngunjungin Baqi. Lalu kemudian mendoakan orang-orang di kuburan Baqi, mendoakan orang-orang kemudian sahabat-sahabatnya sudah meninggal, mengunjungi makam Uhud dan seterusnya. Ini adalah bahwasanya ada koneksi antara orang hidup dan mati. Berarti Rasulullah pun dari dulu sudah mengajarkan kalau apa yang kita lakukan di makam yang menurut kita harus ini orang udah mati dengan ngerasain apa-apa, itu tetap ada ada efeknya ke orang yang dikubur itu kan. Betul. Bahkan Rasul bilang kunjungilah aku sekali-sekali. Kata Rasulullah, di mana di Madinah gitu kan ya. Nah, dan para ulama saking membahas tentang koneksi ini sampai-sampai mengatakan dilarang bagi kita untuk mengatakan saya mengunjungi jenazah Nabi, nggak boleh karena Nabi masih hidup. Kan digambarkan bahwasanya karena digambar dalam Al-Quran mereka tidak mati kan gitu kan ya. Akan tapi mereka sebenarnya hidup dan dikasih Allah rezeki. Jadi kita cuma bilang bahwa saya mau berziarah ke Rasulullah gitu maksudnya. Karena apapun yang kita sampaikan, sholawat dan segala macam itu Rasul tahu kan gitu kan. Jadi sedih ya gue. Tapi ya ini gitulah, ada efek antara kemudian orang yang hidup dan orang yang meninggal. Nah, ini kemudian yang aku yakin menjadi awal culture itu. Awal culture di Indonesia bahwa saya ada orang-orang yang kemudian datang ke makam, apakah itu makam ulama atau itu makam keluarganya tentu saja gitu kan, ataupun makam siapa saja yang pertama ada banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Yang pertama mengingat mati. Benar, itu mati. Paling berasa tuh kok ke makam tuh. Pol banget itu kan. Langsung, kita pikir, wah kalau kita udah di dalam sono nih gitu kan ya, yang kita sekarang inginkan jadi nggak penting. Gitu. Dan apapun yang kita belum punya mungkin jadi penting kan gitu kan. Siang ke makam langsung inget, tadi skip sholat subuh, langsung gitu, aduh gimana ini, langsung gitu tuh. Tapi setelah pulang dari makam, lupa lagi. Cuma di makamnya doang inget. Makanya kata Rasul perbanyaklah mengingat mati. Dan salah satu adalah dengan mengunjungi makam. Dan itu yang Rasulullah lakukan literally ketika beliau menjelang wafat kan gitu kan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang bermanfaat untuk orang-orang di sana, mendoakan mereka. Benar. Sebagaimana Rasul mendoakan yang paling sering kita dengarkan pas Jumatan ya, al-ahya'i minhum wal amwat. Orang-orang masih hidup dan juga orang-orang yang sudah wafat. Nah, maka dari situ ada muncul sebuah kebiasaan orang-orang muslim mengunjungi makam, entah itu mengingat mati atau untuk mendoakan mereka. Nah, hanya saja bro, problematikanya kan ini kan tidak terstruktur nih. Kadang-kadang ada orang mau pergi, ada orang nggak mau pergi, kadang-kadang lupa dan segala. Nah, maka mungkin mereka perlu semacam trigger. Ada satu waktu yang trigger. Ayo, kita harus datang nih. Benar, trigger itu. Trigger. Contoh misalnya kayak gini lah. Sebelum kita bahas tentang budaya itu, budaya maaf-maafan. Maafin gue ya. Itu sebenarnya tidak harus nunggu lebaran. Nggak harus nunggu lebaran. Tapi siapa tahu lupa. Mumpung Ramadan kita maaf-maafan yuk. Ada trigger. Satu titik yang pemahaman kita semua sama nih. Kita harus maaf-maafan. Nah, dan trigger itu menurutku karena Ramadan dipandang sangat mulia banget. Sangat keren banget. Maka orang-orang menyambut itu dengan pokoknya apa yang bisa kita lakukan. Contoh ya. Kalau di umum di Indonesia ada budaya tadi. Ngunjungin makam. Namanya nyekar. Nanti kita akan ngomong kenapa namanya nyekar. Kalau di Jawa ada padusan namanya. Padusan mandi. Padusan. Jadi dia mandi menyambut bulan Ramadan. Dan mandinya di tempat-tempat kayak umbul-umbul gitu. Jadi supaya saya pernah merasakan tuh karena bapak saya jauh banget. Jauhnya yang desa banget. Lu yang dimandiin? Enggak. Di Rupiah lu kali. Di Ruang lu kali. Iya. Emang tuh, jadi kan bapak situ kampungnya di Boyolali. Ada umbul bagus di situ. Desa Kenteng Sari namanya. Itu di desa sendiri ada umbulnya. Emang ada umbul yang besarnya tuh, lupa namanya apa ya. Di situ itu emang kalau udah deket-deket
Lebaran gitu-gitu rame banget tuh. Ya, yang ingat komen ya nama umbulnya apa di Boyolali. Ada yang bagus tau. Iya, Boyolali ada Boyolali ada. Lu pernah mandi di situ sebelum Ramadan? Enggak sih, rame. Kan jadi tapi cuma ngelihat fenomena itu ngelihat. Emang gitu ya. Nah, jadi karena saking pentingnya bulan Ramadan ini orang beramai-ramai untuk gimana cara kita menyambut Ramadan dengan paling baik. Maka muncul budaya nyekar. Nah, pertanyaannya kenapa di Indonesia jadi nyekar? Karena gampangnya sederhana, pohon kurma nggak ada. Diganti bunga-bungaan ya. Ulama-ulama ternyata membahas ini. Iya. Ternyata ulama-ulama membahas segala sesuatu yang basah itu bisa berlaku. Karena Rasul mengatakan bahwasanya selama ini kurmanya pelepahnya basah. Maka mudah-mudahan dia diringankan azab kuburnya. Maka orang-orang nyari apa yang basah. Diadaptasi ke sini, bunga, air. Kan kalau di sana kan kurma, kan di sini kan ada pohon kelapa. Oh, kan nggak mungkin pohon kelapa lu panjat. Iya. Lu bagi dua pohon kelapa kan gimana ceritanya gitu, Bro. Nah, kalau kurma tinggal ya. Kalau kelapa kan jauh nih. Ataupun apapun yang basah. Pohon pisang bisa juga. Cuman kan susah ya. Antu nancepin pohon pisang di situ susah. Pelepahnya mungkin bisa. Nah, jadi artinya digantikanlah sama kembang. Sama air tadi basah dan segala macam. Nah, cuma yang perlu memang diperhatikan adalah niatnya. Jangan sampai niat kita meniru segala sesuatu yang bukan Islami. Gitu maksudnya. Niatnya memang benar-benar meniru Rasulullah mendoakan mayit. Nah, itu juga tuh titik kalau di sini setahu saya ya. Kan tadi kan kita ke makam tuh kan mengingat mati. Betul. Sama mendoakan yang sudah meninggal. Bukan cari nomor. Itu di Thailand banyak ya. Kalau di sini saya nggak tahu. Ada. Di Thailand banyak gitu. SDSB masih ada di situ. Apa? SDSB masih ada. Kan di sana kan lotre kan soalnya kan muter terus kan. Jadi orang ada kerjaan nyari nomor gitu. Tadi kan ada 2 tuh. Nah, banyak juga di kita kan yang malah meminta doa tapi ke makam tuh. Meminta doa. Malah saya mohon itu rezeki tapi ke makam. Iya. Itu banyak yang bergeser ke situ tuh sekarang tuh di kita tuh. Itu gimana Tete? Itu yang diingatkan sama Rasulullah bahwasanya jangan sampai kita tuh menjadikan makam tempat sholat. Mengkeramatkan mengkeramatkan makam. Kan kalau kita sholat tuh kan kita minta ya pasti ya. Orang kita sudah doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya ibadah itu adalah salah satu meminta pada Allah misalnya. Nah, kalau dia mintanya pada makam, nah ini salah kaprah. Lah orang di makam aja perlu masalahnya. Dia aja perlu doa kita. Lah gimana dia kemudian bisa nyelamatin kita kan itu agak sulit. Aduh, kebayang kasihan yang di makamnya lagi ini ada yang datang nih mau doain gua. Loh, kok malah minta kan saya yang butuh nih. Karena kata Ali bin Abu Thalib ada masa di mana kamu beramal dan tidak ada perhitungan dan ada di mana kamu berhitung dan tidak ada amal. Nah, masa kita sekarang adalah kita beramal tidak ada perhitungan. Sedangkan nanti ketika kita sudah masuk di sana adalah masa di mana kita berhitung tapi tidak ada amal. Kita sendiri nggak bisa beramal sehingga kita ngandelin amal-amal orang lain. Kan kita nih. Nah, ini yang terjadi. Tapi aku bisa relate sih. Ada beberapa orang contoh ya. Aku pergi ke Turki, aku mengunjungi makamnya Muhammad Al-Fatih. Sampai di situ aku pertama mengingat mati, yang kedua aku kemudian mendoakan kemudian mayit seperti biasa. Yang ketiga, aku dalam tanda kutip mencari inspirasi. Bukan mencari rezeki ya. Iya, itu ya. Kalau mencari inspirasi itu masuk sih, apalagi untuk ke makam tokoh yang kita kagumi ya. Benar. Kan ketika kita di sana pasti kan gila ini orang yang gue kagumi bener-bener ada di sini. Benar. Makamnya di sini. Benar. Kalau untuk merecall misalnya dulu kejadian dia gini terus kita terinspirasi untuk jadi baik, saya setuju. Betul. Cuma kan ada batasannya di situ. Ada batas. Jangan sampai lu minta sesuatu sama dia justru. Itu. Karena dia justru perlu kemudian didoakan. Nah, gimana ceritanya dia kemudian bisa mendoakan kita. Itu pemahamanku ya. Aku nggak tahu kalau ada orang punya pemahaman yang lain ya. Artinya kalau aku bilang sama anak-anakku, nanti kalau aku sudah di dalam alam kubur, banyak-banyak doain aku. Dan banyak-banyak aku dikirimin bekal. Dengan cara apa? Semua yang aku ajarkan kepada kalian, kalian praktekin. Itu aku dapat bekalnya. Iya. Gitu. Karena dengan begitu pahala kita akan jalan. Karena itu anak yang soleh kan? Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan wakaf jariah. Itu. Dan amal jariah, betul. Sedekah jariah. Tapi emang banyak kan sekarang yang harus kita akui ada dong yang ke makam benar-benar meminta sesuatu. Nah, ini sebenarnya aku lihat jadi gini ya. Ada 2 problematika dalam Islam sekarang berkaitan dengan culture dan syariat ya. Ada yang pertama adalah orang yang kehilangan esensi lalu kemudian hanya ada cangkangnya aja. Jadi cuma ada bungkusnya aja tapi esensinya hilang. Dalamnya udah nggak ada. Ada lagi yang sebaliknya, yang kemudian mereka itu cuma peduli pada esensinya aja padahal sebenarnya itu bukan esensinya. Contoh kayak gini ya, misalnya kalau kita lihat ya, kita pernah bahas sama Medi tuh tentang masalah action figure. Lu lihat nggak sih Iron Man dihancurin palanya? Iya. Yang sama Ustadz dorong. Bro, Iron Man kan itu patung itu cannot fight back.
Iya. Ya kan ya? Tahu kan maksudnya? Dan benar patung Iron Man di zaman sekarang tuh disembah seperti atau cuma dijadiin lucu-lucuan sama anak-anak sih di kepalanya atau apa gitu? Itu tuh saya juga suka ini. Kenapa akhirnya kebawa ke sekarang kalau ada patung dianggapnya berhala ya? Padahal kan belum tentu disembah dan udah nggak ada kayak orang nyembah patung. Mana ada orang nyembah Iron Man? Betul. Kayaknya mereka tidak sebodoh itu juga deh ngefansnya. Dan sebaliknya, ada yang tidak merupakan patung zaman sekarang kalau kita bicara disembah. Tapi malah disembah. Artinya ini tinggal cangkangnya doang, esensinya pindah di sini. Oke. Ini kan problematika kita kan ya. Nah artinya kalau kita lihat harusnya ya oke lah kalau nggak apa-apa. Tapi tetap gua nggak mau patung. Oke, that's okay. Tapi masa kalau lu memang nggak mau patung, lu harusnya lebih benci sama yang ini dong. Ada hak-hak Tuhan yang direnggut di sini dong. Iya. Ada ketidakadilan dan segala macam. Nah menurutku esensinya ini sih. Nah nanti kalau balik lagi kalau soalan apa ya kayak masalah culture itu, aku melihat memang betul banyak culture yang akhirnya dulu ketika dibuat justru untuk mendekatkan kepada Allah, sekarang malah kemudian jadi menjauhkan pada Allah. Culture ini. Misal contohnya kayak gini ya. Aku coba memahami tahlilan. Aku coba memahami ya tahlilan misalnya. Aku kemarin bapak mertuaku meninggal. Dan ketika bapak mertuaku meninggal, bukan kemarin nih beberapa tahun yang lalu, aku melihat memang benar-benar kondisinya itu luar biasa. Bayangin ya bagaimana kalau seorang kepala keluarga meninggal. Paling tidak dia orang yang disayangin sama orang-orang yang lain lah. Nah maka pastikan yang terjadi adalah orang-orang akan datang mengucapkan belasungkawa, menghibur orang-orang yang ada di situ. Benar. Gue pikirin nih, andai kan belum ada tradisi tahlilan ya, belum ada muslim cuma ngumpul-ngumpul aja terus mereka ngumpul-ngumpul. Mereka bilang, sepi nih, baca Quran yuk. Ya kan ya, kan ini kan tradisinya mulai dari sini ya. Mereka ngumpul-ngumpul bareng untuk menghibur orangnya di sini, kemudian mereka kemudian baca Quran, mendoakan bersama di tempat itu, biar keluarga yang ditinggalkan merasanya ada temenin gua. Iya, ada yang temenin dan ternyata si bapak didoain. Dan orang yang punya rumah kan nggak mungkin ketika ada orang ngumpul di rumahnya nggak dikasih apa-apa. Orang bertamu aja dikasih makan, pasti dia akhirnya ngasih makan yang seadanya. Tapi kalau sekarang jadi kayak sekarang, mohon maaf, menurutku ada beberapa atau banyak yang justru merepotkan. Besok jadi kewajiban. Akhirnya lu tau nggak sih ada yang ngitung? Jadi ketika lu misalnya kehilangan satu orang kepala keluarga dalam hidup lu, berapa yang harus keluarkan untuk kemudian tahlilan selama berapa hari itu? Ada yang wajib kan 7 hari kalau nggak salah ya. Lalu kemudian nanti ada 40 hari, ada kemudian 1000 hari. Berapa banyak sih uang yang dikeluarkan? Benar. Nah, artinya sesuatu yang awalnya jadi malah positif, jadi malah negatif kan? Akhirnya esensinya hilang, yang tinggal cangkangnya doang. Itu sama kayak orang sholat, Allahu Akbar, terus nggak ngerti ngomongnya apa. Bener, itu terjadi baru kayak sebulan lalu deh. Jadi ada teman istri saya, ibunya meninggal. Yang dia curhatin ketika istri saya datang tuh bukan ibunya gimana, Bu ini gimana ya ngasih makan orang-orang yang datang nanti. Dan lu tau banyak gak sih? Malah jadi repot. Banyak orang yang ngutang akhirnya. Aduh, iya lagi. Akhirnya ini kan harusnya bisa dibicarakan kan ya. Karena ini bukan perkara wajib gitu kan di dalam syariat, tapi menjadi wajib. Nah, perkara yang tidak wajib menjadi wajib, ini problem menurutku. Nah, tapi aku juga ngerti sih kenapa ini perlu dalam tanda kutip diformalkan dengan ada triggernya, karena supaya orang-orang tuh ingat. Tapi jangan sampai jadi sesuatu yang memberatkan. Iya, berarti karena ini Tat sebenarnya. Batasannya tidak ada mungkin ya. Akhirnya bergeser malah jadi ini sesuatu yang wajib banget nih. Ngasih besek ke yang tahlilan gitu-gitu. Dan harus mungkin relevansinya harus lebih diperbagus ya. Bahwasanya ini dulu relevan di zaman dulu. Apakah di zaman sekarang relevan gitu maksudnya? Atau apa yang bisa kita lebih apakah di kondisi-kondisi tertentu tetap harus dijalankan gitu. Iya sih. Dan bagusnya di dalam Islam tuh batas-batas itu udah jelas. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sebenarnya sudah diterangkan semua asal mau balik lagi. Cuma mungkin kita sekarang terlalu males ya untuk berpikir ya. Jadi apa yang udah ada ya udahlah kita lanjutin lagi aja lah. Iya, lebih ke udah jadi bener-bener jadi tradisi aja ya. Bahkan kadang-kadang kembangnya nggak boleh beda. Oh iya, spesifik itu jadinya. Iya kan ya? Iya bener-bener. Nah, gimana kalau lu tinggal di tempat yang lain nggak ada kembang kayak di sini? Kan susah juga ya. Iya benar. Artinya contoh ya, kembang-kembang yang bagus yang harumnya cuma di Indonesia ya. Kalau di Texas kita gitu misalnya kan nggak tumbuh kembang-kembangnya kayak gitu. Lu kubur di gurun. Di Arab gimana nyari kembang? Ini kayak ini Tat. Kakek saya 2 tahun lalu meninggal di Pontianak. Terus Pontianak tuh semua kuburan tuh pas digali ada airnya. Karena tanahnya begitu kan. Gambut ya? Iya, karena gambut. Akhirnya karena itu kenapa dimakamkannya tetap dengan peti. Karena kalau enggak langsung basah, langsung ketemu air. Nah, jadi istri saya ngupload pas lagi proses pemakaman. Dan semua orang yang nge-reply nanyanya meninggalnya kenapa? Mereka semuanya ke arah azab jadi. Betul. Kayak ada air semua. Jadi kayak itu air tanahnya
isinya air pasti dulu hidupnya kenapa-napa gitu. Ya. Padahal emang semuanya begitu di sana. Ya. Dan pasti ada yang nanya, kenapa pakai peti gitu kan ya? Iya itu, kenapa pakai peti? Oh itu meninggalnya kenapa? Pokoknya ini arahnya pertanyaannya ke azab semua nih. Padahal padahal teknis masalahnya. Masalah teknis. Aku ingat jadi ada satu. Ini kan dibalik semua perbedaan ya. Salah satu yang harus kita install pada orang-orang muslim itu adalah tidak semua perbedaan itu akan berakhir dosa. Atau tidak semua perbedaan itu artinya orang benci dengan Islam. Kadang-kadang memang perkara teknis. Contoh misalnya kayak gini ya. Rasulullah SAW itu ketika wafat, itu para sahabat, salah satu debat para sahabat adalah selain memakamkan di mana, memakamkan dengan seperti apa. Oh, kenapa tuh? Jadi waktu dulu itu yang aku baca ya. Ini kalau ada yang lebih pintar boleh dijelaskan. Namanya juga kita terbuka kan namanya juga. Artinya gini, yang aku baca di Madinah itu dulu ada 2 penggali kuburan. Oke. Satu yang pakai liang lahat, satu tidak. Pakai batu. Ya, jadi satu cuma lubang aja, satunya lubang dikasih lahat. Iya. Ada liang lahat yang itu loh yang sekarang kalau masuk terus ditutup. Benar. Nah, gitu kan ya, ditutup pakai apa namanya kayak papan dan segala macam. Nah, jadi bagaimana cara mereka memutuskan Rasulullah akan pakai lubang versi mana? Gimana kalau lu coba? Lu ngambil pendapatnya gimana? Ini para sahabat lo yang debat nih dan mereka orang yang paling dan yang mau dimakamkan Rasulullah lagi. Betul. Dan ini orang yang debat adalah orang yang paling ngerti tentang Islam. Iya. Tapi mereka menyelesaikannya dengan cara yang super sederhana. Yang bahkan tidak ada urusan dengan dalil sedikit pun. Apa tuh? Telepon dua-duanya. Yang bisa yang mana? Yang datang duluan yang mana itu kita pakai. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ya nggak telepon sih tapi ya. Iya, maksudnya panggil dua-duanya. Ternyata nih yang duluan yang mana? Ternyata yang datang yang pakai liang lahat. Oke. Maka dia yang dipakai dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang jadi itu yang jadi patokan. Betul. Tapi kan akhirnya kan kita lihat kan ya bahwa semuanya berdasarkan juga ada teknis-teknis yang kadang-kadang kita harus berhitung juga di situ. Contoh misalnya kayak ketika terjadi tsunami misalnya. Terjadi tsunami, kalau kita memakamkan mayit-mayit itu dengan syariat yang sempurna itu agak mustahil. Agak impossible. Maka kemudian ulama-ulama memberikan jalan. Nah, kunci daripada Islam itu harus jadi solusi bagi kehidupan. Bukan malah kemudian jadi kayak apa ya? Jadi kayak penghambat kita tuh untuk hidup secara sempurna. Itu sih sebenarnya. Sama ini saya baru keinget. Jadi waktu saya mau panca ke Thailand, kita kan panca waktu lagi ke kuburan. Kita ke kuburan emang di Thailand. Oke. Jadi di Thailand kebanyakan kalau di Thailand tuh masjid di sana dekat sama kuburan muslimnya. Karena kan komunitas kan. Betul. Nah, di satu kuburan di pas kita sholat maghrib masjid apa Harun ya? Di masjid Harun Bafadel bener orang Pontianak itu Harun Bafadel. Dia bikin masjid di Thailand. Ada makamnya di dalam. Depan ini masjidnya di seberangnya. Dan itu tidak pakai nisan sama sekali, Tat. Terus saya baca penjelasannya kan. Ternyata kenapa mereka tidak pakai nisan? Pertama mereka mengadopsi konsep di Arab kalau nggak salah. Agar tanah itu nantinya bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Jadi bisa dimanfaatkan kalau udah berapa tahun gitu dialihkan mungkin jadi agar agar yang masih hidup ini tidak terlalu terikat terus sama yang udah meninggal. Benar. Begitu fungsinya. Ini kan sangat berbeda dengan di kita kan. Kalau di kita kan makam, ini diperbagus biar nanti cucunya tetap bisa kesini. Nah, kalau yang di Thailand itu justru biar keturunan-keturunannya udah nggak terikat lagi ke sini. Jadi ini bisa dialihfungsikan. Nah, sebenarnya jadi pesantren. Kalau dari basicnya dulu mungkin dari zaman Rasulullah itu diajarkannya seperti apa tuh? Rasul dalam satu hadis melarang untuk kemudian menyemen kuburan. Jadi kemudian atau membangun bangunan di atasnya. Artinya karena waktu itu balik lagi ya, kita tuh harus tahu bagaimana Rasulullah berpikir, karena pasti Rasulullah berpikir itu dipengaruhi oleh zamannya untuk perkara-perkara itu. Nah, artinya di zaman dulu Rasul juga menyebutkan, di zaman dulu orang-orang tuh menjadikan kuburan orang-orang soleh dan para nabi itu sebagai tempat meminta. Dibangunkan masjid dan segala macam, dijadikan sebagai sesuatu kayak apa ya, pariwisata lah kira-kira begitu. Nah, maka kemudian jangan jadikan kuburan kita seperti itu kata Rasulullah. Nah, tapi ini balik lagi nanti dibahas para ulama. Berarti sebenarnya ada ketakutan ini malah disembah ya sebenarnya ya. Jadi seperti kayak dulu. Iya, jadi mending biasa aja. Mending biasa aja. Maka Rasulullah kemudian mengatakan ya ratakan kuburan itu. Maka ulama-ulama ketika melihat hadis ini balik lagi ketika ada larangan, ketika di dalam hadis itu ada larangan, ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan
kan tidak serta-merta jadi tidak boleh, tapi akan digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Pembahasan ini ulama akhirnya bilang, ya udah ditinggalkan sejengkal agar orang tahu itu kuburan. Kalau orang nggak tahu itu kuburan, tiba-tiba dia duduk, ada larangan hadisnya juga duduk di atas kuburan. Atau sholat tiba-tiba di situ, padahal nggak boleh sholat di kuburan. Makanya tetap harus dikasih tanda itu kuburan, tapi jangan lebay. Jangan lebay. Seperti misalnya, mohon maaf, orang Chinese. Orang Chinese kuburannya luar biasa. Orang-orang Eropa, untuk beberapa orang-orang yang famous, lu pernah pergi ke Prancis, kuburan Napoleon. Gede. Itu gede banget. Dan Turki sekarang kuburan juga dibangun dengan segede-gede itu. Iya, Turki tokoh-tokohnya kan begitu. Tokoh-tokohnya tinggi, tapi ada pembahasan lagi oleh para ulama. Kenapa ulama pada saat itu memperbolehkan sultan-sultan dibangun kuburan yang sangat megah, dalam tanda kutip. Nah itu nanti kita bisa bahas. Sekarang aja deh biar mereka nggak ini ya. Karena pertimbangan mereka pada saat adalah kalau nggak dibangun malah itu nanti jadi tempat penyembahan. Jadi ada pertimbangan juga. Oh, malah untuk menghindari itu ya? Karena orang tahu di situ sultan. Jadi mending dibangun megah, ada yang jaga. Jadi yang masuk lebih kesaring, mereka ngapain lebih terpantau. Dan pada saat itu alasan yang lain di Eropa dibangun kuburan megah-megah untuk menandakan satu dalam tanda kutip syiar. Maka itu juga bisa jadi syiar. Iya. Setidaknya itu adalah pembahasan ulama-ulama di zaman itu. Tapi kalau lihat di zaman Rasulullah ternyata kuburan juga akan dibangun. Iya sih. Walaupun tidak di atasnya kan. Karena Rasul meninggal di kamarnya Bunda Aisyah. Kemudian ketika itu yang aku baca, setelah kemudian Rasul meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, itu pernah terjadi satu gempa yang kemudian salah satu temboknya itu jatuh. Lalu kakinya kelihatan, bukan Rasulullah. Kakinya Umar kelihatan. Dan masih fresh. Ya, karena syuhada kan ya. Nah, masih fresh, dibangunlah kemudian tembok untuk nutupin itu semua dan tidak dijadikan agar orang tahu ini beda masjid sama tempat kuburan. Artinya orang-orang dibangun bangunan, tapi tujuannya bukan untuk dimuliakan, untuk tapi masih tahu bedanya. Justru untuk supaya orang tidak memuliakan maksud kuburan itu. Bahkan kuburan jangan sampai lu salah sholat di situ. Nah, artinya kalau kita bahas sekarang ya balik lagi sih. Kalau aku juga bilang gitu sama anak-anakku. Nanti kalau aku nanti sudah mati, nggak usah kuburin aku di tempat-tempat yang kayak mewah gitu. Cukup cari pohon pisang. Aku dikubur di dalamnya, nanti aku akan mewujud jadi nutrisi pohon pisang itu. San Diego nggak perlu ya? Nah, nggak usah. Nanti kalau nanti pisangnya udah berbuah, lu makan saripati gue. Agak freak sih. Nggak, maksud gue adalah gak usah repot gitu. Iya, itu. Dan sebenarnya gini kan, mendoakan orang yang sudah meninggal kan tidak perlu di makamnya kan? Tidak perlu di makamnya. Kita bisa mendoakan dia dimanapun. Iya kan? Nah, cuman ada bagusnya tadi ketika lu bilang ada masjid konsepnya di depannya ada kuburan atau di dekat. Itu aku melihat banyak sekali termasuk di Turki semua masjid hampir ada kuburan. Nah, itu balik lagi dikatakan kenapa? Ketika kita datang ke sana kita zikrul maut. Iya sih. Langsung mulai kita sholat. Tahu nggak dulu di IPB gua cari kos-kosan sebelahnya kuburan. Orang-orang pamali jangan. Iya. Aku bilang, "Loh kenapa? Kan bagus." Aku buka pagi-pagi aku melihat kuburan. Iya. Dan itu murah lagi. Biasa murah tuh. Murah benar. Karena murah. sebelahnya kuburan. Iya. Dan aku bilang itu kan mengingatkan kita mati kan paling bagus. Orang-orang yang ingat mati akan lebih produktif dalam hidupnya kalau dia ingat mati. Karena dia tuh semua akan berakhir. Iya, benar. Gitu. Malah lebih ini ya, mumpung gue hidup gue harus maksimal nih. Dan satu lagi kalau lu bahas tadi, kalau misalnya tadi alih fungsi tadi di Baki, misalnya di Madinah, kalau lu umroh kan lu tahu kan ya, tiap kali selesai umroh itu selalu kemudian doa untuk orang meninggal, doa untuk orang meninggal. Banyak banget orang meninggal di situ. Dan kalau semua yang kemudian dimakamkan di Baki, berarti kan Baki itu tidak mungkin cuma di coupling satu tempat aja. Artinya kalau sudah selesai, mayatnya sudah turun atau misalnya bisa ditimpa lagi. Iya. Artinya bisa dialih fungsikan ke tempat yang lain. Tapi gitu. Bukannya emang itu permasalahan pemakaman di kita sekarang ya? Iya sih. Karena lahannya udah kurang dan ini punya bapak ini. Iya. Jadi karena udah nisanada itu, jadi kalau bukan keluarganya yang nggak kadang nimpa atau bahkan nggak boleh sama sekali kan, akhirnya susah untuk mencari lahan pemakaman kan. Nah, harusnya itulah kemudian para ulama harusnya mencari solusi fikih kan ya. Makanya ada yang bilang boleh ditumpuk gitu kan ya. Ada yang bilang kalau sudah turun boleh ditumpuk lagi dan segala macam. Nah, itu bukan urusan kita lah ya, urusan orang-orang yang ahli dengan fikih. Ya. Oke. Kita cuma bisa bahas bahwasanya culture itu kadang-kadang bisa membahayakan dan culture itu dibuat awalnya untuk memudahkan justru, jangan sampai justru mempersulit. Bener, dan ya tetap balik ke roots-nya lah, jangan lu kembangin malah jadi dosa. Ya, contoh kayak culture bulan Ramadan. Misalnya contoh apa? Buka bareng.
itu jadi kewajiban kadang tuh. Itu sholat jadi kewajiban. Dan lu malah nggak sholat lu. Itu orang kalau bukber malah suka nggak sholat. Iya. Alasannya kan bukber. Sholat maghrib, lagi kumpul-kumpul, musola penuh, skip. Padahal kan harusnya kan memberikan kebaikan. Karena culture-nya kan culture baik gitu. Iya. Ya sudahlah kalau begitu, Tat. Semoga dengan pembahasan ini kita semua jadi ingat kematian. Iya. Jadi besok-besok kalau lo ketemu ada kuburan influencer yang tidak pakai bangunan, mungkin kita ya. Iya. Yang tidak terlalu heboh ya. Tidak terlalu heboh. Tidak terlalu heboh udah. Emang introvert juga kan, nggak suka. Iya, benar. Bahkan ketika jadi jasad pun tetap introvert. Jangan terlalu mencolok. Jangan rame dong. Malu. Iya, betul. Oke lah, Tat. Thank you kalau gitu. Makasih. Sampai jumpa di Learning by Fasting selanjutnya. Thank you. Nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir aja semua